Pak Rizal, gimana kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah, Pak Imran, Ya, sehat. Alhamdulillah Pak Kepala Sekolah baru kita. Ya, semoga mampu membawa Banyak perubahan teman-teman yang lupa passwordnya. Oh iya. Saya siap. Ya. Oke, siap. Mungkin mereka jarang pakai atau apa. Tidak apa-apa nanti. Ini saya kontak Pak Pur dulu ya, nanti segera kita mulai. Ya. Ini kami di Sulawesi Selatan ini sudah 2:30, Mas. Baru pulang gitu ya. juga. Iya, waktu Indonesia Timur ya. Iya. Ya, siap. Di sini masih 1:30. Hujannya sih nanti notulennya ya, dicatat poin pentingnya ya. Siap, Pak. Apa kabar Pak Imran? Alhamdulillah, kabar Bujannya sih gimana? Pak Pur gimana? Udah siap gabung? Apa salah mungkin Pak Pur? Coba saya invite ya. Ini udah ada 10 orang di tempat saya. Ada Pak Rizal, ada Pak Adi, ada Pak Wawan, Pak Bu Suartati, Pak Anda. Saya panggil Pak Purnya. Iya. Iya, bentar coba saya invite. Nah. Pak Pur sebenarnya setelah masuk room kok dia katanya udah join tapi nggak ada orang. Mungkin buat room sendiri mungkin Pak Rizal ya. Pak Pur kayaknya ada bergabung Pak. Kenapa? Ada Pak Pur. Pak Pur tidak masuk. Masuk? Iya. Ini sudah 11 orang yang gabung. Oke. Jadi kita mulai ya. Sudah masuk Pak Pur. Sudah ya. Oh ini sudah ada. Halo Pak Pur. Pak Pur. Assalamualaikum. Halo Pak Pur. Nah, saya sambil nyari file saya dulu ya. Woro-woro di grup WA supaya bisa segera gabung. Halo Pak Pur, bisa dengar suara saya? Pak Pur? Silakan ngobrol-ngobrol dulu teman-teman sebelum kita mulai. Ini sebenarnya Pak Pur belum bisa. Sudah ada, cuma kok nggak ada suaranya ya?
Halo, Assalamualaikum. Papur. Kita pakainya merek itu. Iya, enggak. Enggak. Ya. Halo, Pak Pur, bisa mendengar suara saya, Pak Pur? Suara Pak Pur belum masuk ya? Mungkin pengaruh headset Iya. Pak Pur. Coba dibuka aja headsetnya. Nggak kedengaran suaranya dari sini, Pak Pur. Halo, Pak Pur udah bisa mendengar suara saya kalau lewat tim. Coba mungkin pakai headset atau mungkin headsetnya dilepas langsung. Oh ya, oke, ya, oke sebentar. Sebentar, sepertinya Pak Pur masih ada kendala. Dia bisa mendengar, cuman suaranya nggak bisa masuk ke sini. Dia mau logout nanti di buat login lagi. Pak Adi, Assalamualaikum Pak Adi. Salam. Halo Pak Adi, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Adi? Ya, baik. Ya, saya nggak munculkan gambar dulu ya. Pak, siap, oke. Pengantin baru soalnya. Sebelahnya itu sih. Sebelahnya siapa itu? Suaranya seger ya Pak, pengantin baru mah. Iyalah. Pastilah, begini. Pengantin baru rasa lama, Bu. Harus seger terus. Pengantin lama rasa baru. Oh gitu. ini baru beneran loh Pak Rizal, fresh banget loh. Teman-teman DPD yang sudah hadir, mohon sebutkan nama sama provinsinya nanti biar kita bisa segera mulai. DPD monggo, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu. File version. Ininya Pak Imron bisa disebutkan, jangan sampai teman-teman lupa pertemuan kita. Kayaknya ini baru 11 yang bergabung. Oh iya, udah saya share ulang, share saya share ulang ya. Ya, sama Oke, aja. siap. Siap Pak Rizal.
Kalau kamu nang apa? Papua. Halo Pak Imran. Halo, oke Pak Pur, udah masuk suaranya. Halo Pak Pur. Sudah masuk ya? Udah. Oke. Oke. Pak Kepala Sekolah bentar lagi, calon Kepala Sekolah. Amin. Sekolah 2 tahun, kepala dinas habis itu. Ya Pak Pur ya. Manut. Semenjak simpel sukses langsung karirnya melejit. Mantap jebolan orang-orang FGD Klasik. Nanti acaranya gimana Pak Dani? Ini ada 3 hal item yang perlu kita bahas terkait dengan organisasi kita, karena kemungkinan 2021 ada beberapa program kementerian yang akan itu menyangkut organisasi profesi. Nah, alhamdulillah organisasi kita itu sesuai yang saya sampaikan di awal sebagai salah satu tim pengembang dari 68 organisasi, ada 11 organisasi yang berada di mengembang, salah satu jadi itu kan kita perlu menguatkan internal kita agar nanti ketika nanti ada verifikasi baik berupa evaluasi diri maupun visitasi, kita sudah siap segalanya. Jadi karena itu mungkin ada poin-poin strategis yang harus kita bahas. Ini sudah ada 13, kita mulai atau bagaimana Pak Pur? Atau ya, mulai yang aja lain? dulu. Mulai Pak Imran. Ya. Oke, saya buka dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang saya hormati Pak Pur, Ketua Umum FGTIKNAS. Yang saya hormati Pak Adi, Wakil Ketua, dan rekan-rekan presidium, kemudian rekan-rekan pengurus di tingkat DPP dan rekan-rekan pengurus di tingkat DPD. Oke, dalam kegiatan rapat ini ada beberapa hal substansi yang mungkin akan kita bahas. Yang pertama mengenai program kerja yang disampaikan Pak Pur kemarin, kita butuh ada semacam seremonial ulang tahun FGTIKNAS. Kemudian poin yang kedua adalah penguatan organisasi kita. Di dalamnya ada beberapa poin yang terutama tentang pembentukan DPD sama pembentukan Dewan Kehormatan Guru dan kode etik organisasi profesi guru. Sebelum kita mulai pembahasan poin demi poin, mungkin Pak Pur bisa memberi arahan dan pandangan kepada kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Cek suara saya gimana Pak Imran? Kedengaran Pak Pur. Kedengaran Pak Pur. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas lampahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita masih bisa bertemu di ruang tim ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Yang pertama, semoga teman-teman selalu sehat, ceria, sama keluarga dan orang-orang tercinta, sehingga bisa mewarnai pendidikan di lingkup masing-masing. Jadi Bapak Ibu semuanya, pengurus FGTIKNAS, memang sudah agak lama rasanya kita vakum nggak ketemu gitu ya. Memang karena situasi juga kurang praktis untuk ketemu, terutama tatap muka. Maka kemarin saya mencoba kontak Pak Imron, Mas, yuk ketemu nang meeting langsung atau di tim terserah, yang penting kita.
Jadi nanti Pak akan disampaikan oleh Pak Imron tentang organisasi profesi. Jadi hasil beberapa kali pertemuan FGTIKNAS dan organisasi profesi lainnya di Direktorat Jenderal GTK, dan alhamdulillah FGTIKNAS termasuk salah satu organisasi yang aktif banyak berpartisipasi di pengembangan di Dirjen GTK, terutama Pak Imron ini. Saya salut untuk teman Pak Imron ini bersama beberapa organisasi tertentu menjadi punya Dirjen GTK, terutama dalam pengelolaan organisasi profesi. Sebelum nanti dilanjut ke Pak Imron, ada dua hal yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan semuanya. Yang pertama terkait pribadi Bapak Ibu selaku guru TIK dan KKPI di Indonesia. Situasi saat ini memang sangat-sangat memprihatinkan. Ini belum menunjukkan tanda-tanda reda. Dan dalam situasi seperti itu, pendidikan notabene menjadi tulang punggung bangsa menjadi sangat-sangat terkontraksi dengan adanya kejadian itu. Maka dalam situasi seperti ini, satu-satunya yang bisa mendistorsi distraksi itu adalah pemanfaatan teknologi informasi. Ini menjadi semacam ladang Bapak Ibu. Silahkan eksploitasi kemampuan Bapak Ibu setidaknya di lingkup masing-masing lah, di sekolah, syukur kalau di level atasnya di kabupaten kota atau di level nasional. Saat seperti ini, guru TIK seperti kita ini sangat ditunggu kiprahnya menjadi bagian dari solusi permasalahan bangsa menghadapi pandemi ini. Kalau bahasa Jawa, rumsu-rumsu melu udu itu ya, sekecil apapun guru TIK harus berperan dalam situasi seperti ini. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang ada di sini ini, saya yakin ini sudah top leadernya di daerahnya masing-masing. Saya sudah tahu masing-masing kapasitas. Nah, tugas kita itu adalah menginfluen orang lain, menginfluen guru-guru TIK yang lain untuk menjadi orang yang bermanfaat dalam situasi sulit seperti ini. Dan itu tercatat, saya yakin akan tercatat. Bisa dengan mengembangkan portal pendidikan di lingkup sekolahnya, bisa mengembangkan konten. Jadi banyak sekali ladang yang bisa kita cangkul. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu mencangkul dengan sungguh-sungguh dan dengan ikhlas, rezeki itu udah tinggal nunggu saja. Nah, jadi saya yakin ini harus dibaca sebagai sebuah peluang. Jadi di balik kesusahan ini ada peluang-peluang. Bapak Ibu silakan kembangkan diri, tularkan ilmunya ke yang lain. Kita kalau saya melihat ya keliling ke terutama teman-teman kita guru-guru SD ya Bapak Ibu ya. Guru-guru SD itu masih sangat butuh sentuhan teman-teman. Ya, nanti silakan coba eksplorasi ke guru-guru SD, guru PAUD itu masih banyak butuh disentuh untuk lebih bisa memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran. Oke, yang kedua, di tahun 2021 seperti disampaikan Pak Imron tadi akan ada ya semacam apalah screening ya. Jadi artinya yang menyatakan diri atau yang mendeklarasikan diri sebagai sebuah organisasi profesi itu nanti akan divalidasi atau diregistrasi oleh Direktorat Jenderal GTK. Dan di sana itu akan ada item-item yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi profesi yang mulai dari sekretariatan, kepengurusan, legal formal, program, jejak digital, macam-macam. Semuanya itulah. Itu yang udah dibuat draftnya oleh Pak Imron dan kawan-kawan itu. Nah, maka jangan sampai nanti, maksud saya kita itu sudah mulai sekarang udah mulai harus tata-tata karena masa itu akan datang, nanti akan ada semacam screening dalam rangka tata kelola organisasi. Lebih detailnya akan dijelaskan oleh Pak Imron. Yang penting Bapak Ibu,
Jadi dalam situasi seperti ini, sekali lagi kita harus menjadi bagian orang yang memecahkan masalah. Jangan sampai kehadiran Bapak Ibu di lingkungannya malah nek di Jawa itu di Pak itu. Guru TK ra kanggo musim ini malah menukari kancane. Nah, jangan sampai seperti itu. Sekecil apapun itu ya, sekecil apapun yang punya kompetensi di pengembangan konten, video pembelajaran, animasi macam-macam, ajari guru-guru. Guru-guru pertama SD TK itu masih banyak yang perlu disentuh. Yang mempunyai kemampuan dalam merancang portal pembelajaran silahkan. Yang punya kemampuan dalam, yang penting dalam situasi seperti ini sekali lagi kita menjadi orang yang bermanfaat. Saya kira lebih detailnya untuk yang organisasi praksi ini oleh sama Pak Imron nanti. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf ya kalau kita lama tidak ketemu ya. Sebenarnya udah kangen ketemu dengan teman-teman dalam ketemuan darat gitu ya. Dan sekian lama kita tidak ketemu. Ketemu terakhir di mana Pak Imron? Di Jakarta ya? Yang Jakarta, di Sofyan. Ya, di Jakarta, ya di Sofyan, ya. Betul. Kita dari Makassar, Pak. Ini juga di Makassar ini juga ini. Saya kemarin diskusi dengan Pak Yopi itu, mereka juga agak ini karena sekarang kan nama nomenklasinya berubah ya, bukan P4TK lagi kan, bukan LP3TK lagi. Badan Vokasi atau apa nama lengkapnya begitu, dan itu masih rancu. Apakah pembinaan guru TIK itu masih masuk? Itu katanya belum clear katanya Pak Yopan. Makanya ketika saya diskusi itu apa yang bisa dikerjakan teman-teman, belum Pak Pur, tunggu dulu begitu. Nah, semoga nanti akan ada berita baik dari Makassar dan kita masih bisa ikut berpartisipasi dalam program-programnya LP3TK KPTK Makassar. Terima kasih dari saya. Monggo dilanjut Pak Imron. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 17 orang yang bergabung. Nyatet lagi Pak Imron. Halo, suara saya kedengaran? Ya, masuk suara saya kedengaran Pak Anda? Ada ya suara saya. Oke, saya bentar, saya share screen saya dulu. Oke. Saya nge-share screen saya kelihatan ya? PDF belum, saya. Pak. Belum. Ya, siap. Gini ya. Udah kelihatan ya. Oke, kita mulai sebentar. Terkait organisasi kita, kedudukan kita bahwa diputuskan oleh Dirjen GTK bahwa kita adalah salah satu tim pengembang. Ini ada nomenklaturnya, nomor 5385 B2KP 2020 tentang pengangkatan tim pengembang program pembinaan organisasi profesi guru. Adapun sejarahnya pembentukan ini karena saya ada di dalamnya, kita mengusulkan bagaimana sih tata kelola organisasi profesi guru itu. Pertama kali saya mendampingi Pak Pur, ada 64 organisasi. Kemudian mereka menilai, ada tim penilai internal dari kementerian, kira-kira organisasi mana yang mempunyai usulan yang sangat bagus, sangat substansi, dan mampu memberikan solusi yang bagus. Alhamdulillah Pak Pur dan saya mampu menyampaikan usulan-usulan yang sangat strategis, sehingga ditunjuk lagi, kita diundang kembali untuk merumuskan beberapa hal. Ini menimbang, kemudian mengingat, dan seterusnya, landasan hukumnya, kemudian menetapkan keputusan direktur tentang tim pengembang program pembinaan organisasi profesi guru. Nah, ini program tugas kita. Yang pertama menyusun rencana kerja,
menyusun pedoman tata kelola, menyusun pedoman evaluasi, menyusun pedoman validasi dan verifikasi, menyusun desain kode etik nasional. Oke, saya mulai dari A sampai D dulu. Nah, terkait 4 item ini, saya sudah punya draftnya, cuman memang perlu kita kuatkan di internal kita. Yang pertama, sebagai organisasi profesi guru, kita wajib mempunyai rencana kerja. Kita wajib mempunyai program kerja. Itu akan menjadi nilai plus menurut pandangan dari kementerian. Yang kedua, nanti mungkin ada semacam validasi dan verifikasi, dan instrumennya sudah kita buat tapi masih berupa draft. Kemudian nantinya akan disusun kode etik guru nasional, kemudian menyusun Dewan Kehormatan Guru. Oke, saya tarik ke belakang, ke bawah lagi. Nah, ini ada kurang lebih 12 organisasi profesi guru yang ditunjuk. Ini Bu Rena adalah Widya Prada dari kementerian. Kemudian yang pertama adalah AKSI, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Kemudian dari Majelis Dikdasmen Muhammadiyah. Kemudian Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Kemudian PGRI ada 2 orang. Kemudian AIC adalah Asosiasi Sekolah Internasional. Kemudian Majelis Pendidikan Kristen. Kemudian organisasi kita, FG Tiknas. Kemudian Taman Siswa, ada FGII, IG Koktiknas, dan Forum Guru IPS Nasional. Nah, ini SK ini nanti saya berharap bisa dilanjutkan teman-teman. Kalau seandainya saya tergeser, mungkin teman-teman bisa menggantikan posisi saya di sini. Dan agar kita bisa bertahan di sini, paling tidak kita harus benahi internal organisasi kita dulu. Ini terkait dengan nomenklatur yang telah dibuat oleh Dirjen G3 tentang organisasi profesi untuk tim pengembang. Oke, dari sini dulu mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan pandangan sebelum saya masuk ke poin yang kedua mengenai instrumen verifikasi dan validasi organisasi profesi. Silakan teman-teman, mungkin mic-nya bisa di-open kalau mau menyampaikan hal-hal terkait dengan tim pengembang, kedudukan kita di kementerian. Silakan, ada yang mau disampaikan? Atau kita lanjut dulu? Berarti dari TIK itu 2 ya dengan Koktiknas gitu kan? Iya, dengan Koktik sama kita, Pak Anda. Iya. Kan, mereka tidak stabil, udah ke IG, udah ke apa? PGRI kan? Iya, mereka sebenarnya sudah menginduk ke PGRI dulu. Ke PGRI sih. Iya, IG TIKANAS. Cuman mungkin karena pandangan dari kementerian bahwa Om Ji adalah salah satu orang yang punya kaliber, karena dia termasuk guru prestasi nasional tingkat SMP, jadi mungkin dia dianggap masih punya substansi yang cukup bagus. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan terkait tim pengembang dulu sebelum kita mulai? Tidak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Saya share screen dulu. Pak Adi mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, Aktivindo nggak ikut ya? Kenapa? Aktivindo nggak ikut, Pak. Dia nggak masuk tim pengembang, cuman karena Fatur menyampaikan bahwa dia salah satu tim pendiri Aktivindo, kemudian dia membentuk lagi Hiper. Sebenarnya dia berharap bisa masuk di tim pengembang. Sempat WA Pak Iwan Syahril juga, cuman nggak direspon. Karena saya istilahnya Fatur sudah Pak Fatur sudah apa ya, maksudnya di kementerian dia sudah dikenal sih memang seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Ya. Kemarin yang saya ajak Pak Budi sama Bu Astri, nanti mungkin ada berlanjut, ada beberapa kegiatan yang akan dilangsungkan oleh G3. Yang pertama uji publik terkait pedoman. Saya mengusulkan teman-teman guru TIK bisa dilibatkan karena kita juga diminta mungkin nanti mengembangkan aplikasi terkait instrumen evaluasi diri organisasi. Jadi kementerian punya tim pengembang, nanti kita diminta memberi masukan poin-poin apa yang perlu dimasukkan di aplikasi tersebut.
Nanti teman-teman mungkin bisa saya usulkan seperti kemarin sudah saya mengusulkan Pak Budi sama Bu Astri, karena anggarannya kemarin Pak kalau bisa yang DKI sama Jawa Barat. Nah nanti untuk uji publik kemungkinan dibagi menjadi 3 region. Ada region yang di Pulau Jawa, kemudian di luar Jawa, satunya di mana saya kurang tahu karena itu masuk program di sana. Nah saya berharap nanti teman-teman bisa saya usulkan untuk masuk di uji publik pedoman tata kelola organisasi profesi. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih masukan atau ngasih pandangan, atau saya lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Ya, monggo. Oke, sekarang ya, siap. Saya buka dulu PowerPoint saya. Ya agama. Ini kayak yang ngapel dulu mas. Misalnya kok. Yang ngapel kayak ngopi. Namanya itu pun agama ya. Cuma dia kui Islam, Kristennya kan loro. Oke. Saya nge-share PowerPoint saya kelihatan? Ya, ada. Ya. Oke. Ini adalah pokok-pokok pikiran yang akan digunakan Sudah, Mas. oleh timnya Sudah, kementerian. Pak Imron. Ya. Ya. Ini yang akan digunakan oleh kementerian untuk memverifikasi organisasi profesi guru. Ya. Dan ini yang kita susun berdasarkan kondisi real di lapangan, kemudian idealnya seperti apa, kemudian legalitasnya seperti apa. Ini dibuat teman-teman karena ada beberapa hal yang sangat urgent di pandangan kementerian, bahwa ternyata ada profesi guru yang mereka hanya punya SK Kumham tapi nggak punya kantor, kemudian nggak punya pengurus, kemudian ketuanya itu saja, dia masuk organisasi A ketua, di organisasi B sekretaris dan seterusnya. Nah itu kementerian berharap ada semacam, mungkin nanti kedepannya ada semacam, kalau PNS kan ada NIP ya, kalau organisasi profesi guru mungkin nanti ada semacam primary key. Oh, kalau kode ini itu adalah organisasi profesi ini. Nah, mereka akan menilai, mengklasifikasi dia masuk level A, B, C atau apa. Tapi tidak akan dihilangkan, tapi dibina. Bagaimana yang C bisa menjadi B, yang B bisa menjadi A. Nah, ini kan harus kita kuatkan dulu. Jadi tata kelola organisasi menjadi keniscayaan untuk membangun iklim pendidikan yang sinergis, produktif dan konstruktif, di mana kementerian sebagai pembina mereka perlu melakukan standarisasi tata kelola organisasi profesi yang transparan dan berkeadilan. Nah, ini tujuan dari kementerian. Mereka ingin melakukan standarisasi. Bagaimana sih standarnya? Ketika kita ngomong organisasi profesi guru itu, dia punya tujuan apa? Dia punya anggota berapa? Dia mekanisme kerjanya seperti apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Itu poin-poin yang ingin dilakukan verifikasi oleh kementerian. Siapa yang akan memverifikasi? Itu nanti semacam evaluasi diri sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan akan dilakukan oleh verifikasi. Seandainya contoh, organisasi kita itu kantornya ada di UPI misalnya, kemungkinan tim dari kementerian akan ingin melihat benar tidak di sini ada kantornya FGTIKNAS. Nah, itu hal-hal yang perlu kita lakukan. Kemudian kita menyampaikan kita punya 34 DPD di setiap provinsi. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan akan diverifikasi. Ketua DPD-nya siapa? Mungkin dicek ke sana. Kantornya ini rumahnya ketuanya atau bagaimana. Nah, itu yang harus kita benahi. Oke. Poin yang pertama, jadi nanti yang akan dilihat oleh organisasi, oleh tim dari kementerian, apa nama perkumpulannya, kemudian ketuanya siapa, ada atau tidak, kemudian SK kepengurusannya seperti apa, kemudian struktur organisasinya seperti apa. Kemudian ada nggak notulen-notulen rapat terkait pembentukan pengurus, pembentukan perkumpulan dan lain sebagainya. Ini yang akan dilihat dulu oleh sejarah oleh tim dari kementerian.
Kemudian setelah dia masuk poin A, baru kemudian dia masuk dengan legalitas formalnya. Yang pertama, identitas organisasi. Apakah di kantor pusatnya ada plang papan namanya? Kemudian adakah standar kop suratnya? Kemudian apakah ada akte notaris atau akte pendiriannya? Kemudian apakah ada SK Kumhamnya? Kemudian SK kepengurusannya, AD ART, NPWP, keterangan domisili, SPT tahunan, dan lain-lain. Kalau dari 10 item ini, menurut saya kita yang belum punya mungkin ini, plang kantornya di mana. Di UPI saya nggak tahu perkembangannya bagaimana, apakah dulu kita dikasih tempat, apakah itu masih diakui atau masih diberikan kepada kita atau tidak, saya juga kurang tahu. Pak Anda mungkin yang bisa ngasih gambaran terkait dengan kantor pusat kita gimana Pak Anda? Kalau pelangnya sih belum pernah lihat ya di UPI itu ya. Hanya ruangannya ya. Dulu kan sebagai dewan pembina ya, memberikan satu ruangan, entah berarti Kang Piro berarti yang dekatnya. Pak Firman ya. Iya, Man. Ya. Mungkin nanti mohon izin Pak Anda mungkin bisa mencoba cari-cari informasi apakah kantor itu masih diberikan kepada kita. Saya takutnya nanti ketika diverifikasi ada tim dari kementerian karena melihat SK Kumham kita kan di UPI. Iya, betul. Di sana enggak pernah ada kami. Nah, mungkin coba bisa di akte notaris kita sudah punya, SK Kumham kita sudah punya. Namun ini yang perlu kita rubah Pak Anda ya, karena ketuanya kan masih Pak Firman. Masih Pak Firman. Nah, kemarin pada saat verifikasi untuk BOP, bantuan organisasi profesi guru, kita nggak lulusnya di sini karena ketuanya Pak Pur, tapi di SK Kumhamnya belum kita lakukan revisi sehingga kita tidak lulus di level administrasi. Mungkin teman-teman gimana Pak Adi? Mohon Pak Adi, masukannya Pak Adi. Itu kan ada dana ya di Pak Anda. Iya, Pak Anda. Cuma kan Pak Anda sekarang lagi takut ke Bandung ya? Ya masih dilarang sama Kang Wawan ikutan di sini. Jangan dulu katanya gitu. Kang Wawan kan gitu. Di Bandung, ini dekat. Ya ke UPI lebih dekat kan itu. Ya janganlah, ngeri. Oh Pak Imron itu mohon doanya Pak Adi itu sakit sebulan sekeluarga. Pak Adi. Ya Pak Haji ya. Pak Haji Adi. Iya. Masih sakit sekarang. Ya Allah. Iya. Semoga lekas sembuh Pak Adi. Ya ampun. Iya, amin. Oke. Bu Cahyo ada ya Bu Cahyo ya? Selamat siang Bu Cahyo. Udah masuk tadi. Bu Cahyo udah ada. Halo? Bisa suara saya? Ya. Halo Pak Imron. Ya. Halo. Gimana? Ya, halo. Gimana Pak Pur? Terkait SK ini yang terkait sekretariat itu gimana enaknya? Apakah kita tetap menggunakan UPI atau berpindah ke rumah salah satu pengurus? Oh iya. Karena kan keterkaitannya UPI sekarang gimana? Memungkinkan nggak kalau tetap di UPI? Bukannya kemarin udah di rumah Pak Indra? Ya, terakhir update terakhir itu di rumah Pak Indra. Saya waktu bikin surat-surat itu ke rumah Pak Indra, udah diurus Indra. Nah, mungkin nanti kita ke Bekasi kan tinggal belikan aja papan nama, pasang di rumahnya Pak Indra yang ya kalau Pak Indra agak mungkin tempatnya agak susah atau gimana, mungkin portable aja papannya gitu. Bisa dipasang, bisa dilepas gitu. Oke. Ya, saya ambil yang kedua yang terkait itu pergantian akta ya. Iya, gimana Pak Pur? Itu gimana itu kapan itu kan harus ngumpul di satu titik itu di salah satu notaris. Iya.
Betul, Ada betul Pak Pur. perjanjian Ya. pengurus itu harus mengubah akta dan surat dari Komham. Itu sudah satu paket. Cuma enggak didiskusikan itu memungkinkan dalam 1-2 bulan ini atau tidak. Kalau tidak itu gimana ya? Nek lewat ke yang punya kenalan notaris via Zoom atau via tim gitu gimana Pak Adi? Pak Adi kan punya notaris nih, kenalannya banyak pengusaha. Ada sih, dekat rumah juga ada. Ya Pak Adi, coba itu maksud saya gini, notarisnya itu di lobi gitu loh. Yang ke sana mungkin yang deket-deket aja, mungkin Pak Adi sama Pak Indra, yang lainnya via Zoom gitu, atau via... Ya kalau kayak di Bandung itu kan tempo hari kan cuma saya dengan Pak Firman. Nah, ya itu kalau maksudnya Pak, kalau nggak punya kenalan di itu kan nggak mau. Kemarin saya tanya di Ngawi itu nggak bisa, harus minimal 4 atau berapa gitu. Iya harus datang semua, jadi yang lama dengan yang baru datang. Ya percayakan Pak Adi aja lah, dia kan lawyernya banyak. Enggak, sekarang lagi nggak bisa kemana-mana nih. Iya Pak Adi, kami paham kondisinya. Oke, monggo dilanjut. Oke, jadi itu ya, kita sepakati bahwa terkait dengan organisasi identitas PLAN itu nanti di rumahnya Pak Indra. Nanti saya coba kontak ke Bu Linda, nanti Pak Indra itu butuh dana berapa untuk membuat PLAN. Kemudian SK Kemenkumham nanti kalau seandainya Pak Adi sudah semoga lekas sehat kembali dan bisa follow up terkait pergantian kepengurusan. Kemudian itu berarti perlu merubah ADART juga Pak Adi ya? Kalau mau merubah SK Kumham ya? ADART enggak juga sih, tapi ADART itu kan ada nama-nama pengurus ya, itu yang dirubah. Iya. Oh iya ya, karena yang saya baca kan telah menghadap siapa gitu ya. Oh iya sih, kalau ADART kan tentang kita, kecuali akta notaris ya, yang perlu dirubah juga pasti ya Pak dia. Akta notaris itu kan yang itu Pak, yang dari Kumham itu kan harus dirubah, itu kan notaris yang berubah. Jadi susunan pengurus. Kalau ADART kayaknya enggak. Iya. Kemudian ADART yang terakhir itu filenya yang kita bahas pada saat di Makassar ya, yang terakhir Pak Dia. Iya. Kalau misalnya dipegang Pak Toto Widi ya. Pak Toto yang terakhir. Pak Toto Widi. Pak itu Pak Anda itu. Pak Anda pegang nggak Pak Anda? Jadi lihat ya, kata Pak Toto di saya gitu, padahal lagi diperbaiki waktu dulu teh. Iya. Nanti gini Pak Anda. Ya, nanti mungkin bisa dikirimkan ke saya itu nanti saya kumpulin jadi satu supaya nanti dokumennya kita punya poin-poin ini kita sudah punya semuanya. Ya, NPWP setahu saya sudah ada Pak Dia. Ada. Dipegang Bu Retno. Oke siap. Nomornya mungkin itu ada kayak kartunya gitu Pak Dia. Iya. NPWP. Kartunya di Duka Pak Piro itu. Tidak ada ya? Ada enggak ya? Ada. Lupa saya. Kopinya ada di saya semua Pak Imron. Iya. Oh iya. Nanti mungkin bisa dikirim Pak Imron. Iya. Pak Imron ada, Pak Pur juga ada. Oke. Rekening bank juga sudah ada, seingat saya. Sudah ada. Ini untuk rekening bank. Halo. Untuk gimana Pak Di? Masih Pak Firman ya dengan. Iya. Iya masih luar biasa kita. Iya kan jauh banget itu ya. Nanti kalau bisa dibuatkan yang deket-deket aja itu. Ya. Rencana akan dicabut Pak Haji yang itu dan dikirim ke Bu Linda rencana. Oke, iya. Tapi jangan dicabut dulu, nanti kalau ada apa-apa. Bisa aja dananya. Iya. Ya, tapi rekeningnya jangan dulu. Oh iya, barangkali masih ada dana bantuan masuk Pak Dia. Iya, takutnya ada dana bantuan masuk. Iya. Maksudnya masuk dari Pak Adi gitu loh. Amin. Kemudian keterangan domisili berarti Pak Indra mengurus ini Pak Adi ya. Karena kalau seandainya dipindahkan ke Bekasi. Oke. Sudah ada Pak Indra dong. Surat-surat itu sudah ada. Keterangan domisili dari Pak Indra.
kepindahan ke Pak Indra itu sudah legal, suratnya ada di saya semua itu yang dari kelurahannya Pak Indra udah ada. Kalau sudah ada ya itu bisa buat ngurus Pak. Oh iya ya, ada rekening bank Pak Adi ya. Ya, jadi surat domisili itu bisa buat ngurus untuk ke Kumhamnya ke notaris. Ya, oke, siap. Kemudian SPT tahunan ini kan kayak kita melaporkan pajak gitu Pak Adi ya, seingat saya. Iya. Itu harus lapor Pak. Ada duit nggak ada duit harus lapor Pak. Oke, SPT tahunan. Nah ini karena mungkin kementerian menganggap bahwa ketika organisasi itu patuh terhadap undang-undang atau aturan, minimal dia patuh terhadap pajaknya dulu. Mungkin itu ada nggak ada uang harus lapor pajak kan, seperti itu Pak Adi. Iya kan bisa aja ada duit kan bisa dinolin juga Pak. Iya. Yang penting mereka lapor lah. Yang penting lapor ya. Iya. Oke, nanti ini mungkin dicatat Bu Janiasi, nanti SPT tahunan ini biar di backup sama Bu Linda. Ya, saya lanjutkan atau masih ada masukan teman-teman dari poin yang legalitas formal ini? Lanjut dulu ya. Kalau seandainya rekening mau ganti, nanti ini aja Pak, yang deket aja tuh, kayak Bu Linda dengan Pak Indra itu kan deket tuh. Oh iya, siap. Tanda tangannya harus 2 Pak. Oh iya, dua. Di atas nama pimpinan dengan bendahara itu Pak Haji. Nggak bisa ya, yang lain? Nggak bisa sekretaris jadi ketua dengan bendahara gitu. Pak Imron. Ya. Halo. Itu untuk SPT tahunan sebelumnya yang handle siapa ya Pak? Belum ada. Kayaknya larinya ke UPI kayaknya suratnya. Nggak kan itu kalau bukannya kalau apa namanya kita nggak lapor itu ada semacam peringatan surat, gitu ya? Iya, saya ingat seperti itu. Iya. Cuman larinya kemana kan? Itu kan nanti ada dendanya malah 500.000. Iya, setahu saya gitu. Gitu ya. Oke. Ya gini, untuk SPT tahunan nanti saya tak coba, kebetulan kan sekolah saya dekat dengan kantor pajak. Oh, iya. Saya coba konsultasi ke kantor pajak bagaimana ketika organisasi kami 3 tahun tidak melaporkan SPT tahunannya atau tidak melakukan pelaporan pajak. Dan nanti mungkin Pak Pur bisa saya dikirimkan soft file untuk NPWP organisasi kita. Karena ini bagian dari asas kepatuhan kita organisasi terhadap negara, tahu saya seperti itu. Karena yang menyusun ini adalah tim dari verifikator BOP, Bantuan Operasional Organisasi Profesi, sehingga masih mirip-mirip apa yang pernah diajukan Pak Pur untuk organisasi kita. Kita dulu ngajukan berapa Pak Pur? Ngambil yang apa? Gajah apa Pak Pur? Nah, yang tengah itu apa? Macan ya. Macan tak kucing tak lali aku. Iya, tahu saya ada tiga. Yang paling besar itu kan gajah. Yang dapat itu kan Sampurna sama Tanoto, dapat berapa? 20 M atau berapa 1 tahun. Nah, nanti saya takutnya gini, maksudnya gini, ini internal kita aja, semoga tidak di-share ke teman-teman. Mungkin ya ada beberapa yang saya dapatkan dari kementerian, ini akan dilanjutkan bahwa bantuan organisasi profesi guru ini kemungkinan akan dilanjutkan, dan kalau seandainya kita sudah membenahi di internal kita, kita bisa dapatkan dana itu gitu loh. Semoga, saya nggak janji, tapi kok dengar ini akan dilanjutkan. Walaupun kemarin sempat ramai di media, ternyata setelah dilihat program kerja, kemudian untuk seperti apa ke depan, itu dianggap bagus BOP itu. Makanya yang lolos kemarin dipanggil ke Jogja, setahu saya Pak siapa yang dari Medan itu Pak teman kita Safrial ya, Pak Safrial itu kan punya organisasi degradasi atau apa, itu setahu saya dapat, cuman nggak tahu progresnya seperti apa. Dari 10 item ini kita lanjut, ada lagi yang mau disampaikan ke saya teman-teman? SPT sudah, dan seterusnya. Lanjut dulu ya. Nanti rekening itu Pak Pur dengan Pak Imron kali ya, dekat. Boleh juga sih, boleh.
Tapi harus bendahara sih, Pak. Oh iya. Bendahara. Oh iya iya. Tapi kalau wakil ketua setahu saya bisa mungkin Pak Adi. Enggak bendahara, Pak. Enggak, maksudnya Bendahara, wakil ketua kan Pak. Wakil ketua kan Pak Adi, bendaharanya Bu Linda. Kan enggak jauh-jauh banget. Sama-sama Jawa Baratnya. Barangkali bisa. Atau di sananya dicantumkan ketua 1, ketua 2 gitu kalau ada mah. Ya, Jadi tidak ketua umum deh. Iya, setahu saya bisa sih. Seperti saya kan bendaharanya Bu Retno, saya bendahara 2, jadi bisa. Asal ada nama ketua aja, istilah ketua di sana. Oke, siap. Iya. Iya, nanti mungkin ya karena COVID ini ya kita nggak bisa kemana-mana. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Gimana? Ada lagi pandangannya terkait dengan 10 item ini? Tidak ada ya. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian saya masuk di poin kesekretariatan. Nah, ini adalah terkait dengan bagaimana sih ketika kita ngomong organisasi profesi guru itu dia dianggap diklasifikasikan menjadi bintang 2. Ini adalah logo bintang 2. Cuman ini nggak tahu nanti akan dirubah mungkin level A, B, C dan seterusnya, karena kalau bintang kesannya oh bintang 5 dia paling tinggi, oh bintang 1 kamu masih bintang 1, nanti mungkin di klaster-klaster lagi ke depannya seperti apa. Yang pertama terkait dengan sekretariat organisasi. Yang pertama terkait dengan tingkat pusat, kita sudah punya tempatnya Pak Indra. Kemudian dalam pengurusan di tingkat provinsi misalnya seperti apa. Kemudian ini yang pernah dibahas oleh Pak Firman terkait dengan kode etik. Apakah kita punya kode etik organisasi profesi atau kode etik guru untuk guru TK yang bernaung di bawah organisasi kita. Kemudian LKBH ini saya lupa ya LKBH. Oke, saya lompati dulu. Kemudian terkait dengan web organisasi, ini juga akan jadi perhatian khusus bagi kementerian. Mereka akan memantau web kita, pergerakan kita seperti apa, kemudian media-media apa yang kita sampaikan di web kita, aktif atau tidak. Kemudian sosmed kita, media sosial kita, baik Twitter, kemudian baik Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Ini juga akan menjadi pantauan dari kementerian. Kemudian terkait program kerja, apakah kita program kerjanya ada tahunan, ada RKJP, rencana kerja jangka pendek, RKJM, rencana kerja jangka menengah, RKJP, rencana kerja jangka panjang. Kemudian administrasi keuangan, nah ini ada hubungannya dengan bendahara. Mungkin mereka akan menyoroti laporan keuangan kita di internal kita seperti apa. Pemasukannya bagaimana, pengeluarannya bagaimana, kemudian saldonya bagaimana, pajaknya bagaimana. Dari itu nanti kementerian akan punya gambaran, oh ternyata organisasi profesi ini sangat tertib sekali, sangat baik dalam hal penggunaan uang, sehingga tidak ketika mereka memberikan bantuan kepada kita, mereka tidak ragu. Oh ternyata pergerakan organisasi ini sangat bagus, bisa dilihat dari media sosialnya, dia sering mengadakan pelatihan, kemudian anggotanya atau pengurusnya sering aktif diundang menjadi narasumber. Nah itu menjadi poin penting juga bagi di kementerian dan bagi organisasi profesi kita. Karena saya tahu bahwa teman-teman semua pengurus maupun anggota mereka adalah orang-orang hebat, sering diundang. Nah cuman kita lemah di portofolio kita tidak memblow up, kita tidak mengupload media sosial kita. Oke, mungkin bisa dapat pandangan teman-teman atau masukannya bagaimana? Pak Pur, Pak Adi atau Pak Anda atau rekan-rekan? Saya cukup, mungkin Pak Adi monggo. Medsos ini kayaknya masih kurang, yang Instagramnya belum ada ya? Belum ada yang bikin ya? Itu anak-anak belum ada, Pak. Pak Adi, siapa itu yang muda-muda itu suruh begitu-begitu. Yang tua-tua iya. Ya nggak apa-apa dibuat sama Pak Haji. Pak Haji, Anda sama saya itu off aja, itu biar yang muda-muda. Iya. Tua ya.
Ini Pak ada ini ya sebentar. Nah, kalau saya lihat di sini itu seksi media sosial itu ada dua, ada Pak Febri sama Pak Wawan Ridwan. Kemudian tapi ini masih di bawah Humas. Jadi Pak Ikhwan saya sebagai koordinatornya, kemudian yang itu ada tadi Pak Tony. Pujannya ya nanti mungkin Pak, untuk apa terkait media sosial ya, itu kalau misalnya personilnya terbatas harus menghandle sekian banyak medsos kan kayaknya kelimpungan ya Pak. Belum lagi apa ya kesibukan di unit tugasnya, kemudian kesibukan pribadinya gitu kayaknya. Jadi kalau medsos itu apa perlu dipilah siapa nanti misal pegang Instagram, siapa pegang gitu loh Pak. Oke, saya setuju. Ya, harusnya begitu. Silakan nih Bu Janiasi. Iya, jadi itu bagian dari penghumas ya, ada Bu Janiasi. Nanti Bu Janiasi saya anggap sebagai koordinator untuk medsos ya, karena ini kita harus kerja cepat. Mungkin dibuatkan rumah-rumahnya dulu, nanti itu kita bagi-bagi. Nanti ada beberapa ide yang kita dapatkan untuk backup teman-teman di pengurus pusat. Seperti itu gimana Bu Janiasi? Ya, memang lebih sepertinya lebih efisien begitu ya Pak. Jadi kita fokus juga ngerjainnya. Misalnya itu tadi kita handle apa, tugas kita di apa gitu kan. Jadi nggak pecah gitu loh. Sementara apa ya, kadang-kadang kan mau ini jadi stalkingnya kemana-mana. Iya betul. Ya mungkin untuk sementara Bu Janiasi coba ditelusuri. Setahu saya kita udah punya ya, cuman saya juga salah saya tidak menginventarisir medsos itu. Nah itu kan karena nantinya verifikasi itu akan juga dilakukan via media sosial itu, bagaimana pergerakan kita. Jadi coba diinventarisir dulu aja mungkin ya. Artinya itu ya Pak, artinya kita tetap harus aktif di semua medsos, nggak bisa misal kita andalkan satu ini aja, satu aplikasi aja gitu, nggak bisa ya, harus semua medsos kita aktif gitu ya? Mungkin gini sih, hemat saya itu pandangan, kalau menurut persepsi saya, satu yang aktif nggak apa-apa, tapi paling nggak kita punya beberapa klaster lah, maksudnya punya beberapa item. Walaupun nanti yang kita optimalkan misalnya di YouTube-nya atau di FB-nya, itu saya pikir jauh lebih bagus. Memang agak susah ketika kita menyeragamkan ketika kita melakukan sesuatu tentang di FB, di Instagram, di YouTube, dan di Twitter, karena konten yang diisi kan berbeda-beda. Nah itu mungkin bisa salah satu dulu lah. FB dulu, tambah optimalkan boleh. Tambah TikTok itu Pak. Yang lagi booming, lebih yang lebih apa lagi ini ratingnya lagi tinggi ya kalau lewat TikTok ya. Iya, TikToknya Bu Janiasi juga banyak banget kalau saya lihat. Enggak Pak. Enggak ya. Bu Janiasi ya juga itu teman-teman mungkin iya, ada lagi yang mau disampaikan Pak Adi. Web nanti coba saya sampaikan ke Pak Denny ya. Pak Denny Singkawa. Kalau ini tugas saya nanti. Pak Imron, terkait poin 1 itu kesekretariatan ya, sekretariat organisasi. Itu kan apa namanya ketika nanti visitasi itu apa kan tadi Bapak sampaikan bisa jadi di daerah itu juga bisa jadi ya, bisa jadi. Artinya apakah setiap daerah itu perlu menyiapkan apa ya sekretariat, kantor sekretariat atau seperti apa? Gini yang disampaikan oleh Kementerian kemarin, contoh misalnya organisasi A ya, dia punya ngomongnya punya 34 perwakilan di seluruh Indonesia di masing-masing provinsi. Nah, tetapi ketika yang diundang di Kalimantan, diundang di Medan, diundang di mana, ternyata kok yang ada selalu ketuanya. Nah, berarti kan diragukan, apakah benar-benar punya sekretaris tingkat daerah? Nah, itu nanti kemungkinan akan disampling. Oh, misalnya ketika kementerian ada tugas ke daerah mana untuk verifikasi, kemudian juga akan didatangi apakah benar ini digunakan sebagai kantor eksekutifnas.
oh ya benar Pak, karena gini. Nah, saya punya pandangan gini, saya kan sudah punya draft DPD yang mana sudah ada calonkan nama 34 nama yang datanya sudah saya kasihkan ke Pak Eko, dan Pak Eko biar memfollow up kesediaan mereka dan saya minta alamatnya. Itu saya gunakan sebagai kepengurusan tingkat provinsi supaya kita punya keterwakilan. Diperbolehkan seandainya rumahnya ketua itu dia gunakan sebagai kantor, tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak harus mereka punya kantor, tidak harus. Yang penting ada papan nama, mereka punya program kerja apa, tingkat daerah sebagainya. Untuk administrasi saja seperti itu. Iya Pak. Ya seperti itu. Ada lagi pandangan mungkin? Untuk kode etik mungkin teman-teman ada yang jago buat kode etik, mungkin siapa ini, kita bagi-bagi tugas. PGRI sudah punya, PGRI mengakui bahwa mereka sudah punya dan nantinya akan dibuat kode etik tingkat nasional yang mana itu kan diminta masukan dari organisasi profesi. Nah, nanti siapa yang menyusun di kita itu nanti akan coba saya usulkan ketika menyusun kode etik tingkat nasional, itu yang akan mewakili organisasi kita. Monggo teman-teman yang jago kode etik siapa menyusun kode etik. Saya nggak menunjuk, silakan angkat tangan saja atau sampai ke... Ayo teman-teman, monggo yang kira-kira sanggup untuk membuatkan. Atau Pak Ketua silakan ditunjuk siapa. Gimana Pak Pur? Karena kita belum punya kode etik, itu yang pernah disampaikan Pak Firman bahwa kode etik itu satu hal yang sangat penting karena itu bagian pelindungan guru terhadap anggota kita. Misalnya seandainya guru teman kita, guru TK itu menjewer muridnya, itu supaya dia tidak dipidana, kepolisian akan tunduk terhadap kode etik profesi. Nah, itu aturan hukumnya seperti itu katanya. Nah, kalau seandainya kita tidak punya kode etik, itu nanti akan jadi bumerang bagi kita. Ini organisasi profesi kalau tidak punya kode etik. Ya, gimana Pak Pur? Kalau saya nggak salah menerjemahkan dari diskusi terakhir teman-teman ketua organisasi profesi di Dirjen GTK, nanti arahnya itu akan ada semacam konsorsium. Jadi konsorsium itu anggotanya adalah mewakili organisasi profesi. Nah, nanti akan banyak merekomendasikan hal yang berkaitan guru kalau akan dibuat kebijakan oleh kementerian. Salah satunya adalah kode etik, nanti kemungkinan malah kode etik bersama, kemungkinan ini masih juga wacana. Kode etik. Oke, jadi disusun oleh gabungan organisasi profesi yang itu nanti mengikat orang yang mendeklarasikan diri sebagai guru apapun, jadi sudah tidak terikat dengan organisasi masing-masing. Yang kedua, kemarin waktu Zoom terakhir dengan Pak Dirjen, itu salah satu yang diusulkan oleh FGTIKNAS, ini juga hasil diskusi dengan Pak Firman yang dulu, bahwa untuk PPG, profesi guru, program pendidikan profesi guru, itu kemungkinan kami waktu Zoom terakhir kami yang mengusulkan bahwa organisasi profesi itu seyogyanya dilibatkan dalam proses PPG. Dan ketika itu kami usulkan, ternyata diskusinya ramai sekali. Banyak yang menanggapi positif dan menjadi catatan oleh Pak Dirjen, itu menjadi salah satu poin yang akan dibahas lebih lanjut terkait bagaimana mekanisme keterlibatan organisasi profesi dalam program PPG. Artinya memang kalau saya baca semangatnya dari Pak Dirjen itu, kementerian itu akan merangkul seerat-eratnya organisasi profesi.
Jadi memang Pak Duben abon kameranya. teman-teman kita yang handal-handal ini nanti sewaktu nanti dimintai tenaga untuk nyusun A, B, C, D, ya nanti tinggal panggil Pak siapa, Bu siapa. Tentang kode etik ya, sama PPG yang kabar terbaru kemarin. Oke, siap. Ya Pak Pur, terima kasih. Kan nggak ada salahnya kalau disiapkan yang kode etik tadi, Pak. Iya, Ya, Pak. Yang kode etik tadi nggak ada salahnya ya, kalau kita draft lah, draft macam draft. Iya, memang gini Pak Pur, Pak Adi, masing-masing badan profesi itu punya kode etik ya, baik di Muhammadiyah maupun di Gunung atau Nahdlatul Ulama. Nah, kita kan belum punya. Nah, kementerian akan mengharmonisasi atau menggabungkan kode etik itu menjadi satu kode etik tingkat nasional. Ini itu akan berfungsi melindungi semua guru, tidak hanya guru TK. Namun alangkah baiknya kita punya draft. Nah, nanti ketika diundang dari FG Diknas itu, saya bisa mengajak teman-teman yang jago terkait tentang kode etik. Dia paham benar bagaimana kode etik, bagaimana pengertiannya, landasan hukumnya seperti apa. Nah, itu yang ingin saya libatkan teman-teman nanti di kegiatan-kegiatan berikutnya. Karena kemarin saya sudah diminta menyusun program kerja untuk 2021 dan ada beberapa poin yang ini yang sudah saya masukkan. Nah, saya butuh teman mengusulkan diri, mengajukan diri, atau Pak Pur mungkin bisa menunjuk teman-teman yang jago kode etik siapa. Itu harapannya seperti itu sih. jagonya Pak Pur keluruk terus. Kenapa? Berarti Jagonya Pak Pur. Oh, ayam jago. Oh, ayam jago punya tetangga saya itu, yang bunyi. Oh. Ayo teman-teman, monggo kita sepakati ini siapa yang nanti bisa mendampingi saya saat penyusunan kode etik nasional. Kemungkinan pelaksanaannya kalau nggak di bulan Maret atau April mungkin ya. Itu kan nanti, Pak. Ya, enggak, maksud saya ini kita paling enggak kita punya draft dulu Pak Adi, kode etik itu seperti apa, kemudian kita punya draftnya, maksud saya seperti itu. Kita membantu untuk penyusunan kode etik ini. Ayo teman-teman yang jago kode etik siapa ini? Ada yang ada Pak Anda, Pak Arwahyu, ada Pak Budi, ada Bu Cahyo, Bu Suhartati, Pak Freddy, Pak Usni, Pak Indra, Bu Janiasi, Pak Muhammad, Bu Novi, Pak RKW, Pak Imron, Dani, Pak Rizal. Ya, monggo silakan Pak. Ya, gimana Pak Budi? Kebetulan timnya Pak Firman di provinsi itu minggu depan itu akan mengadakan kegiatan yang sebenarnya hampir kegiatannya luas, tapi diantaranya adalah penyusunan kode etik untuk guru di Provinsi Jawa Barat. Ya, oke. Terus dilanjut Pak Budi silakan. Kalau ini untuk Orprov ini tenggat waktunya kapan gitu?
Ini gini Pak Budi, mungkin enggak dalam waktu dekat ini, tapi paling tidak kita punya draftnya seperti apa, karena ini masuk program kerjanya kementerian terkait penyusunan kode etik sama Dewan Kehormatan Guru tingkat nasional. Contoh ya, kementerian itu ingin mengadopsi ID, ikatan dokter di sana. Ketika ada malpraktek, ada apa, sebelum dipidana, mereka punya sidang etik dulu. Nah, selama ini kan kita tidak seperti itu. Ketika punya masalah dengan muridnya tanpa sidang kode etik langsung dipidana. Nah, ketika kita punya kode etik, itu polisi tidak boleh masuk. Kita punya sidang kode etik dulu. Ketika melanggar, itu baru bisa dilanjutkan oleh kepolisian atau pidana. Tetapi ketika di kode etik ini tidak melanggar, ya sudah, kasusnya akan berhenti di situ. Nah, ini kalau kita punya kode etik sangat disayangkan salah satu tim yang mungkin nanti akan diminta masukan terkait kode etik. Nah, kalau kita nggak punya draftnya kan juga sayang. Nah, monggo teman-teman yang punya jago unsur ini silakan karena Pak Budi mungkin nanti kan dilibatkan di tempatnya Pak Firman, unsur kode etik di ini hampir sama lah. Gimana Pak Budi? Monggo Pak Budi. Pak Im, waktu di Sopian kayaknya kode etik pernah dibahas. Saya kirim lewat WA ya. Betul tidak? Iya, pernah dibahas. Cuman saya nggak tahu. Iya, kelanjutannya saya sudah kirim ke WA. File terakhir gimana Pak? Anda file terakhirnya? Udah yang kode etik aja dulu, tapi belum kebaca, hanya di sana saya search itu dari Sopian gitu. Jadi saya kirim ke WhatsApp gitu. Oh gitu. Oh gitu. Ini kebetulan bukanya bukan di laptop ini, jadi. Ya, ya makanya nanti yang mengawal ini siapa gitu. Maksud saya seperti itu. Terlepas nanti itu sudah pernah kita bahas, tapi saya punya ada PID-nya siapa yang nanti akan mengawal ini. Atau Pak Anda atau Pak Budi silakan, atau kedua-duanya. Pak Budi yang masih energik. Yang tua mengawal lah. Pak Anda juga masih energik kok. Energik ya, masih bisa. Kalau nasional udah. Kalau rentang waktunya tidak terlalu urgent gitu Pak Imron, mungkin kan bisa jadi saya jadi punya dua fungsi gitu. Jadi bikin di sana sekalian bikin yang punya kita disesuaikan dengan beberapa kekhasan guru TIK itu sendiri gitu. Oke, siap. Ya, betul Pak Budi. Jadi ini kita sepakati ya, dari Pak Budi yang akan mengawal kode etik ini, karena kemarin Pak Budi juga sudah kita libatkan saat kegiatan di hotel Kristal kemarin ya, yang sama Bu Astri itu ya. Tugu Tani Pak. Nah, oke Pak Budi ya, Pak Budi di Tugu Tani itu ya. Oke ya. Ini biar di Pak Budi. Oh ya, kalau LKBH ini lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Kita udah punya seksi bantuan hukum di SK kita, sehingga saya pikir tidak ada masalah. Itu kalau nggak salah dipegang oleh Pak Rizal ya, seksi advokasi dan bantuan hukum. Nah, sesuai dengan SK pengurusan Pak Rizal ya, di bantuan hukum itu ada namanya Pak Rizal, bahwa organisasi itu harus punya lembaga konsultasi apabila anggotanya ada masalah seperti apa. Dari item-item ini mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan lagi. Pak Rizal, saya mendengar suara saya.
Pak Rizal. Oke, saya lanjut dulu, teman-teman ya. Oke, di yang C kesekretariatan ini sudah ada PIC-nya. Sekarang kita lihat di forum organisasi. Nah, ini yang tidak kalah penting, teman-teman. Kementerian juga melihat kegiatan organisasi kita. Yang pertama nanti ada apakah kita pernah mengadakan agenda rapim, rapat pimpinan, kemudian apakah ada rapat kerja, kemudian apakah ada rapat harian, kemudian apakah ada musyawarah nasional atau kongres. Nah, ini ada pembuktian yang akan dilakukan oleh kementerian, mungkin ada semacam wawancara. Hasil rapim akhir seperti apa, kemudian raker seperti apa, kemudian rapat harian ada mungkin kita punya foto, punya dokumentasi, makanya ini sudah ada yang rekamannya, nanti itu sebagai pembuktian dokumen digital kita. Kemudian juga ketika kita mengadakan kongres atau munas, itu kita punya surat keputusan dalam bentuk file PDF. Nah, itu akan jadi bukti otentik kementerian bahwa kita aktif kegiatannya, tidak hanya vakum, tidak ada kegiatan apapun. Oke. Dari 4 item ini silakan teman-teman mungkin ada yang bisa ngasih masukan atau teman-teman mau istilahnya mengajukan diri. Oke Pak, nanti ini coba saya petakan, saya telusuri foto-foto dokumentasi kita saat rapim, saat raker. Nah, itu untuk melengkapi kegiatan kita selama baik mulai awal berdiri sampai dengan tahun ini. Silakan teman-teman yang mau istilahnya membantu kami atau membantu teman-teman melakukan organisasi ini. Halo, Assalamualaikum. Izin Pak. Ada masukan atau? Ya, silakan Pak. Iya Pak, silakan Mau Pak. izin bertanya Pak, terkait dengan administrasi tadi, apakah di setiap provinsi juga nanti menyiapkan semuanya gitu Pak, sama yang seperti apa yang juga diminta dari kementerian gitu Pak? Oke, terima kasih Pak. Siapa ini saya agak lupa. Pak Freddy. Freddy Pak. Freddy Kurniawan. Iya Pak Freddy. Pak Freddy dari mana Pak? Lampung Pak. Saya lupa. Oh, dari Lampung. Oke Pak Freddy, gini Pak Freddy. Dari tadi kemungkinan gini, idealnya sih kita punya semuanya sih. Ya. Jadi nanti dokumen kesekretariatan ini akan saya jadikan jadi semacam satu buku atau buku putih kita atau buku pedoman kita. Kita punya kode etik, kita punya masukan. Nah, harapan ya ini nanti saya jadi satu buku atau satu file PDF itu yang akan tiap tahun kita rubah. Ada perubahan-perubahan itu nanti akan kita bagikan ke DPD. Terkait dengan program internal saya yakin teman-teman di masing-masing DPD itu punya program kerja sendiri, sehingga idealnya memang sudah punya baik kode etik, baik program kerja pusat, kemudian punya program kerja DPD. Nah, nanti ketika nanti ada visita apapun namanya, kantor itu tidak hanya ada selama Bapak di DPD tingkat misalnya Lampung, oh ya, kira-kira program kerja dilaksanakan apa saja? Oh ini Pak, ini yang tingkat pusat, yang tingkat daerah, seperti itu. Gitu Pak Freddy. Ada lagi Pak Freddy yang mau disampaikan? Artinya kalau untuk misalkan minimal nih sekretariatnya gitu. Kalau sementara tempatnya kita pakai dulu di rumah pribadi dulu kan nggak apa-apa Pak ya? Boleh Pak, nggak apa-apa.
diperbolehkan. Halo Pak Imron. Halo. Ya, halo. Ya, Pak Pur, gimana? Itu kalau rumah untuk sekretariat kantor, baik pusat maupun DPW, syarat administratifnya hanya surat keterangan domisili aja dari lurah atau desa setempat. Iya, Jadi itu sebagai syarat legal formalnya. Ya, cuman nanti juga kita SK-kan Pak Pur, SK DPD misalnya tingkat Jawa Timur, nah itu alamat kantornya sekretariatnya di mana, itu bisa kita SK-kan juga. Nah, oke, ini mungkin kita lanjut ke forum organisasi ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang punya file dokumen, kemudian bisa ya mengarang-arang terkait dengan agenda rapat kerja atau notulen-notulen kita saat apa namanya kongres, saat rapim, saat rakernas, itu nanti mungkin bisa dikumpulkan jadi satu. Itu menjadi dokumen inti kita selama kegiatan berorganisasi mulai awal berdirinya sampai saat ini. Ini siapa kira-kira ya, atau yang mau memilah-milah mencari foto-foto? Kalau foto kayaknya di grup FB ada nggak Pak? Grup FB ada semua Pak ya. Ya, Pak Dani ya, Pak Dani. Budin Ramadhani. Saya juga nyimpen di drive atau di Indra? sharing. Pak Ya. Indra sudah. Pak Indra udah masuk. Oh gitu ya. Ya. Pak Indra ada Pak Indra? Atau nanti kita buatin drive aja ya. Silakan upload di situ gitu ya. Ya. Semua dokumen atau apapun kita masukkan di situ ya. Terus ini teman-teman, kalau teman-teman diundang jadi narasumber atau apapun, walaupun tidak tingkat misalnya mengisi materi terkait TIK, silakan aja foto-foto teman-teman diupload juga di sini. Itu menunjukkan bahwa pengurus kita juga punya kapasitas kapabilitas. Itu nanti bisa menjadi bahwa menunjukkan eksistensi organisasi kita. Ya. Nanti ini biar bukan Pak Indra aja ini, Pak Indra. Ini udah cukup teman-teman. Kita lanjut ya. Ada lagi masukan? Oke, sekarang saya masuk ke portofolio ya. Ini portofolio terkait dengan portofolio organisasi kita. Bahwa kemudian juga akan melihat kegiatan rutin kita seperti apa. Apakah kita pernah ada MOU baik dengan perguruan tinggi, dengan pihak swasta, dengan pihak sekolah dan sebagainya. Kemudian mungkin teman-teman pernah mengadakan workshop iklan dan sebagainya. Mereka juga meminta dokumen apakah ada flyernya, ada poster-posternya. Kemudian apakah kita atau rekan-rekan pernah menulis jurnal baik tingkat nasional atau internasional. Kemudian apakah teman-teman pernah menerbitkan buku yang ada hubungannya dengan TIK. Kemudian kegiatan-kegiatan kita baik training atau workshop, seminar, kegiatan lain-lain. Nah, ini juga akan menjadi dokumen portofolio kita. Karena kemudian akan melihat atau menilai, oh ternyata organisasi A ini sangat aktif sekali. Makanya itu
sosial media itu dianggap sangat penting sekali karena itu sebagai portofolio kegiatan. Sama kita buat drive dulu aja ya. Dibuatkan drive, kemudian nanti dari Microsoft pernah, kemudian kita pernah dengan LP3 TKKP Makassar. Nah, mungkin teman-teman ketika diminta menjadi narasumber, fotonya tercantum di situ, silakan diupload juga di sini. Ya, itu sebagai portofolio kita. Ada lagi teman-teman ini? Termasuk sertifikat ya, Pak? Atau lanjut ya? Boleh, sertifikat boleh, Pak. Untuk menunjukkan kegiatan kita, bahwa orang-orang kita juga pernah menjadi narasumber. Di-upload di mana, Pak Imran? Dan sebagainya. Di-uploadnya di mana, Pak Imran? Ini nanti kita siapin Google Form atau belum. Nanti kita dibuatin Pak Indra semacam Google Form atau apapun, nanti bisa diupload di situ. Jadi mungkin dikasih keterangan dokumen fisiknya apa yang diupload di situ. Gitu Pak Budi ya. Mungkin bagusnya di Google Form Pak bisa ada pernama itu Pak. Google Form aja ya. Kan tinggal upload, nanti kan tinggal add di situ kan. Iya, betul. Dikasih keterangan, kemudian upload dokumen fisiknya bisa berupa foto, bisa berupa air, bisa berupa sertifikat dan sebagainya gitu ya Pak Dia. Iya. Jadi kan nanti ada namanya di situ. Ya. Ya, ada lagi. Iya, ada. Ya. Kan udah kan. Kan? Ini terakhir terkait dengan database keanggotaan. Nah, ini ya, kan? Bentar ada ya, besok ya, 22 orang. Sudah saya kirimkan. Kemudian akan melihat apakah tingkat pusat ada, kemudian apakah tingkat provinsi ada, ini adalah diwakili DPD, apakah di tingkat kabupaten kota ada, bahkan sampai kecamatan. Tapi kecamatan ini sesuai rapat terakhir ini diminta disepakati dihapus. Jadi hanya sampai tingkat kabupaten kota. Nah, ini yang perlu kita sepakati. Kalau draft DPD ini sudah di tangannya Pak Eko. Pak Eko tinggal memastikan ketua-ketua DPD kesediaannya menjadi ketua DPD dan rumahnya dijadikan kantor. Nah, nanti saya berikan hak sepenuhnya kepada DPD. Kalau seandainya ingin membentuk pengurusan tingkat kabupaten seperti itu akan jadi nilai plus juga oleh di pandangan teman. Ini nanti mungkin Pak Eko yang akan mengawal ini. Dari ini ada yang mau disampaikan teman-teman? Ini Pak Eko sama Pak Safrial. Cukup Pak Adi, Pak Pur, ada yang mau disampaikan? Oke teman-teman, waktu sudah bukan jam 3. Silakan Pak Pur, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir atau teman-teman ada masukan terkait hasil rapat kita hari ini. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Cukup Pak Pur ya. Dari saya cukup ya. Ya, oke, cukup. Jadi kesimpulannya teman-teman, Bu Janiasi bisa mendengar suara saya? Iya Pak, siapa? Bu Janiasi? Ya, Pak. Nanti mohon file notulennya, ya siap. File notulen mohon dikirim ke saya, nanti baru saya share di grup DPP maupun presidium. Karena ini nanti akan menjadi kita segera cepat penugasan terkait apa yang sudah kita sepakati di awal tadi. Gitu Bu Janiasi ya? Iya Pak, siap Pak. Ini Bu Nurul baru ngabarin nggak bisa ikut gabung. Mungkin Pak. Ya, nggak apa-apa.
nggak apa-apa karena kesibukan. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan terakhir pandangannya atau usulan atau masukannya sebelum saya tutup rapat hari ini. Cukup ya? Oke. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan masukan kita terkait pertemuan di Makassar bisa segera direalisasikan. Karena terakhir Pak Ketua Kepala BM4TK Makassar sudah pernah menyampaikan akan menganggarkan untuk mengumpulkan rapat kerja guru TIK. Nah itu akan menjadi harapan kita bersama. Oke, rapat kita tutup sampai jam 15.00 ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.